Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Danianugra dengan NIM H02210010 dari kelas Pendidikan Matematika B 2021. Berikut akan saya tampilkan hasil wawancara saya terhadap siswa tingkat SD, SMP, dan SMA untuk saya bandingkan permasalahan perkembangan intelektual setiap siswanya. Bagaimana cara Nisa kalau ada PR-mu yang susah menurutmu? Kalau ada yang susah minta tolong kan sama kakak. Nisa, mana lebih baik, belajar kelompok atau belajar sendiri? Belajar kelompok karena bisa kita sama-sama membuat tugas. Bagaimana cara Nisa atasi rasa tidak percaya dirimu ketika sedang ulangan? Baca baik-baik dulu soal terus usahakan tetap menjawab. Cara khususmu Nisa kalau ada mata pelajaran yang tidak bisa dipahami? Bertanyakan sama guruku kalau pelajaran ini suka. Ada cara tertentu Nisa yang menggunakan untuk motivasi dirimu sendiri dalam belajar? Tidak ada karena itu belajar kalau mama ulangan. Kesimpulannya, dari narasumber pertama ini memiliki beberapa strategi yang digunakan dalam menghadapi tugas-tugas rumah. Memilih belajar dalam kelompok untuk memahami materi, tetapi masih menghadapi tantangan dalam rasa percaya diri saat dihadapkan pada soal-soal ujian. Meskipun ia memiliki strategi bertanya pada guru dalam menghadapi materi yang sulit, namun motivasi diri sendiri dalam belajar masih perlu ditingkatkan. Pentingnya untuk memberikan dukungan dan pembinaan yang tepat agar anak ini dapat mengatasi permasalahan intelektualnya dengan lebih efektif dan meningkatkan motivasi belajarnya. Bagaimana caramu kerja PR-mu yang kasih dari sekolah? Tetap bekerja tapi bantu ke orang di rumah. Mana lebih baik merasa arti belajar sendiri atau belajar kelompok? Suka belajar kelompok karena bisa dimengerti. Bagaimana caramu atasi rasa tidak percaya dirimu saat menghadapi soal-soal ujian? Pilih saja yang kurasa betul. Bagaimana caramu menghadapi materi yang tidak bisa dipahami? Pura-pura paham Kak sama materinya. Cara tertentu yang menggunakan untuk memotivasi dirimu sendiri dalam belajar? Tidak ada karena suruh kakak mamaku belajar. Untuk narasumber kedua, kesimpulan yang dapat saya ambil, anak ini menghadapi tantangan dalam mengatasi tugas-tugas rumah yang sulit, lebih memilih belajar kelompok agar mudah bekerja sama, cenderung mengisi jawaban sembarangan saat menghadapi soal ujian yang jawabannya tidak ia ketahui, menggunakan strategi berpura-pura paham, dan tidak memiliki motivasi diri dalam belajar. Untuk itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam membantu anak ini mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap belajar, meningkatkan konsentrasi, dan menumbuhkan motivasi intrinsik yang lebih kuat. Dalam perbandingan antara kedua kesimpulan di atas, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan sikap anak-anak terhadap tugas dan belajar. Narasumber pertama menunjukkan sikap proaktif dalam menghadapi tugas sulit, dengan mencari pertanyaan yang lebih mudah dan meminta bantuan orang tua saat menghadapi kesulitan. Mereka juga lebih suka belajar dalam kelompok karena mereka menghargai manfaat saling membantu dan berbagi ide dengan teman sekelas. Di sisi lain, narasumber kedua malah memiliki kecenderungan belajar kelompok karena ingin bekerja sama. Sikap ini tercermin saat menghadapi rasa tidak percaya diri, di mana narasumber pertama berusaha memberikan yang terbaik dan tetap merasa kurang percaya diri, sedangkan narasumber kedua cenderung mengisi jawaban sembarangan yang mereka anggap masuk akal. Perbedaan dalam strategi menghadapi materi pelajaran yang sulit juga terlihat dengan narasumber pertama yang mencari bantuan langsung dari guru, sedangkan narasumber kedua berpura-pura paham hanya melamun saat tidak paham. Mata pelajaran apa paling menarik di sekolahmu? Mata pelajaran yang suka itu fikih karena dapat nanti tentang bagaimana hukum syariat Islam. Menurutmu Cila, ada organisasi yang di sekolahmu bisa bantu perkembangan intelektualmu? Tidak ada dan kebetulan tidak ikut ke organisasi. Apa yang melakukan Cila untuk mengembangkan kemampuan penyelesaian masalahmu? Suka kerja coba soal-soal atau minta tolong ke sama kakakku yang paham mata pelajarannya.
Apa yang paling membuatmu termotivasi Sila untuk belajar di sekolah? Karena di sekolah ada tujuan jelasnya untuk belajar. Apa selama ini Sila terbebani kok dengan tuntutan akademikmu di sekolah? Iya, karena banyak tugas dan juga ada hafalan. Simpulan dari narasumber pertama menyatakan bahwa materi pelajaran yang paling menarik baginya adalah fikih, karena ia sedang mempelajari hukum-hukum yang mengatur syariat Islam. Namun, ia tidak terlalu aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada perkembangan intelektualnya. Untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, ia sering berlatih dengan mengerjakan soal-soal tambahan dan bertanya kepada kakak yang paham akan materinya. Anak tersebut merasa termotivasi untuk belajar di sekolah karena memiliki tujuan yang jelas untuk mencapai hasil yang baik. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa terkadang ia merasa terbebani oleh tuntutan akademik seperti tugas, ulangan, dan hafalan untuk mendapatkan nilai yang baik. Menurutmu materi pelajaran apa yang paling menarik di sekolah? Tidak ada, karena menurutku tidak ada yang terlalu menarik. Menurutmu organisasi seperti apa yang bisa membantu perkembangan intelektualmu? Tidak aktif Kak di organisasi, jadi tidak kutahui organisasi yang bisa membantuku. Apa yang melakukan untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalahmu? Lebih kupilih tidak kukerja, atau bisa Kak juga tanya ke temanku. Apa yang paling membuatmu termotivasi untuk belajar di sekolah? Tidak ada motivasiku karena sekolah itu kewajiban. Apa selama ini terbebani kok dengan tuntutan akademik di sekolah? Terbebani Kak karena banyak sekali hafalan yang nakasih Kak guru. Untuk narasumber kedua menyatakan bahwa tidak ada materi pelajaran yang terlalu menarik baginya di sekolah. Namun ia tetap berusaha untuk tetap fokus dan mencari hal-hal yang bisa membuatnya tertarik di setiap pelajaran. Ia juga mengungkapkan bahwa tidak aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan perkembangan intelektualnya. Dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, anak tersebut cenderung menghindari tugas yang sulit dan lebih memilih yang lebih mudah. Anak tersebut merasa termotivasi untuk belajar di sekolah dengan mengingatkan dirinya sendiri tentang pentingnya pendidikan dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi masa depannya. Ia juga mengakui bahwa terkadang merasa terbebani oleh tuntutan akademik seperti tugas, ulangan, dan hafalan untuk mendapatkan nilai yang baik. Dengan demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam hal kurangnya keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan perkembangan intelektual dan merasa terbebani oleh tuntutan akademik. Perbedaan utamanya terletak pada pendekatan dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, di mana simpulan pertama tidak mengungkapkan usaha yang aktif dalam hal tersebut, sementara simpulan kedua mengungkapkan kecenderungan untuk menghindari tugas yang sulit. Faktor apa yang mempengaruhi perkembangan intelektualmu di sekolah? Faktor-faktornya seperti cara mengajar guru yang baik dan menarik, sama lingkungan sekolah yang memadai. Apa tantangan utama yang menghadapi dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis? Tantangan utama yang saya hadapi seperti agak susah memahami materi dengan cepat dan mengatasi godaan untuk mencari yang tidak seperti mencari di Google. Menurutmu bagaimana pengaruh media sosial terhadap perkembangan intelektualmu di sekolah? Jujur, untuk media sosial sangat mengganggu kefokusan belajar saya. Bagaimana peran keluarga dalam meningkatkan perkembangan intelektualmu? Orang tua memberikan dukungan emosional dan motivasi untuk belajar. Bagaimana cara kamu mengatasi kesulitan belajar selama di sekolah? Mencari materi di Google supaya bisa kupelajari dengan baik. Bagaimana peran lingkungan sekolah dalam mendukung perkembangan intelektual anak-anak siswanya? Lingkungan sekolah yang positif, guru-guru yang berkualitas dan berpengalaman yang memberikan bimbingan dan motivasi untuk belajar. Kesimpulan yang dapat diambil pada narasumber pertama yaitu faktor-faktor seperti motivasi yang kuat untuk belajar, dukungan keluarga yang positif, lingkungan belajar yang memadai, dan kebiasaan belajar yang teratur berkontribusi pada perkembangan intelektualnya.
Ia juga menyadari bahwa lingkungan sekolah yang kondusif dengan guru-guru berkualitas dapat memberikan motivasi dan bimbingan tambahan untuk memperkaya pengalaman belajarnya. Kesimpulan ini menekankan pentingnya melibatkan diri secara aktif dalam proses belajar, mencari sumber referensi tambahan, dan mengatasi kesulitan belajar dengan upaya pribadi. Menurut Muria, faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan intelektual di sekolah? Faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual saya di sekolah seperti kurangnya motivasi saya untuk belajar serta kurangnya dukungan dari orang tua, dan saya belum menemukan lingkungan belajar yang kondusif. Tantangan apa yang kamu hadapi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritismu di sekolah? Saya sendiri kurang terlibat dalam proses pembelajaran dan saya sering mencari solusi yang lebih mudah, dan hal itu membuat saya sulit dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis saya. Menurutmu bagaimana pengaruh media sosial terhadap perkembangan intelektualmu? Pengaruh media sosial untuk perkembangan intelektual saya itu sangat tinggi karena saya sering menghabiskan waktu untuk bermain sosial media daripada mengerjakan pembelajaran yang seharusnya. Bagaimana peran keluarga dalam meningkatkan kemampuan intelektualmu? Mereka memberikan dukungan emosional dan motivasi yang penting untuk saya. Bagaimana cara kamu mengatasi kesulitan belajar di sekolah? Cara saya untuk saya sendiri, saya sering berdiskusi dengan teman kelas saya atau saya bertanya kepada guru apa-apa hal yang saya tidak mengerti. Bagaimana peran lingkungan sekolah dalam mendukung perkembangan intelektualmu? Untuk sekolah saya sendiri sudah menyediakan fasilitas seperti lab dan perpustakaan walaupun saya tidak memanfaatkan sepenuhnya. Sementara itu, narasumber kedua mengakui bahwa motivasi dan disiplin belajar yang kurang kuat, dukungan keluarga yang minim, serta kesulitan menemukan lingkungan belajar yang kondusif menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektualnya. Ia juga menyadari bahwa media sosial sering mengganggu fokus belajarnya. Dalam hal mengembangkan keterampilan berpikir kritis, ia mengakui kurang terlibat sepenuhnya dalam proses belajar dan kecenderungan untuk mencari solusi yang mudah. Bedaan dalam perspektif ini menunjukkan peran sentral motivasi, disiplin, dan dukungan lingkungan dalam perkembangan intelektual anak. Narasumber pertama menggambarkan pengaruh positif keluarga dan lingkungan sekolah yang mendukung, sementara untuk narasumber kedua menggarisbawahi tantangan yang dihadapinya akibat kurangnya motivasi dan lingkungan belajar yang kondusif. Meskipun demikian, keduanya mengakui pentingnya mengatasi kesulitan belajar dan aktif mencari cara untuk meningkatkan perkembangan intelektual.